Ibu bapak dan saudara-saudara sugeng enjing. Wong Jowo ada di sini? Ya, ada wong Jowo ya. Sugeng enjing. Sampurasun. Sampurasun. Horas, Wah. Horas. Ini di tengah-tengah kita ada orang Karo. Ya, dari GBKP mahasiswa yang praktek di kita. Jadi kita sampaikan salam dalam caranya ya. Mejua-jua. Mejua-jua. Ya. Hari ini kita punya semangat multikultural. Ya. Semangat untuk merayakan keindahan budaya. Ibu bapak lihat ada banyak kain di sini ya, cuman orang Jawa nggak kasih batiknya Ini banyak ulos, banyak tenun, ya. Ini kain-kain yang indah ya, Bapak Ibu. Menghasilkan satu kain ini ada kerja keras untuk memintal benang demi benang. Ya. Kalau satu benang kurang berarti. Ketika dipintal menjadi selembar kain, itu kelihatannya indah sekali. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saya merayakan Pentakosta. Peristiwa di mana Allah memintal kembali kehidupan. Seperti seorang penenun memintal benang untuk menjadi satu kain yang indah. Begitulah juga hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Allah memintal kita yang datang dari berbagai latar belakang, suku dan budaya. Untuk menjadi satu persekutuan hidup yang indah. Karena itu saudara-saudara, waktu pencurahan Roh Kudus, kita melihat bagaimana Allah berkarya memberdayakan orang-orang yang hadir pada saat itu untuk berbicara dalam berbagai bahasa. Waktu itu murid-murid Yesus nggak belajar bahasa Arab. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus, mereka mampu berbicara dalam bahasa Arab. Mereka bisa berbicara dalam bahasa ibu dari orang-orang yang datang pada saat itu. Dan di situ Bapak Ibu dan saya tahu bahwa bahasa roh atau bahasa lidah itu bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bukan asal ngomong. Tapi justru bahasa roh itu adalah bahasa manusia. Orang nggak belajar bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba dia bisa ngomong bahasa Inggris sehingga orang dengan latar belakang bahasa Inggris bisa memahami apa yang Roh Kudus hendak bicarakan. Jadi keliru kalau orang bicara bahasa roh itu sebagai bahasa yang asing, bahasa yang gak dimengerti oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah itu berkarya dan Allah ingin karyanya itu dipahami oleh manusia. Kalau manusia tidak memahami apa yang menjadi karya Allah, untungnya tenaon. Gak ada manfaatnya. Karena itu Paulus sendiri bilang, kalau ada yang bisa berbahasa roh, yang lain mesti menafsirkan bahasa roh. Supaya dia punya dampak. Supaya dia punya manfaat.
Kalau ngomong kita nggak ngerti teko naon. Jadi karya Allah yang kita rayakan dalam Pentakosta hari ini adalah Allah yang berkarya, ya, mengkomunikasikan dirinya dalam bahasa ibu manusia, supaya manusia bisa mengenal Dia dan dunia bisa memuji Dia. Amin. Tujuannya itu. Sehingga tadi di awal kita nyanyi torang semua basudara, ya, dalam berbagai versi. Ya. Kalau kita runut menurut semua yang datang ini panjang juga ya. Tapi nanti bulan-bulan budaya kemudian kita bikin menjadi sesuatu yang indah. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi persekutuan yang manis. Ya. Orang datang dengan berbagai perbedaan, dan perbedaan itu tidak harus kita lihat sebagai ancaman. Perbedaan itu bukan sesuatu yang mematikan. Perbedaan itu justru menghidupkan. Ini yang Paulus mau tulis kepada jemaat Korintus. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oh, jemaat Korintus itu jemaat yang kaya. Kaya dengan berbagai karunia. Ada yang bisa bahasa roh. Ada yang bisa menyampaikan nubuat. Dia melihat sesuatu yang akan datang. Ada juga yang punya karunia untuk mengajar. Sehingga orang bisa merasakan pengajaran-pengajaran yang baik. Cuman waktu itu ada bahayanya. Bukan karunia itu yang bikin bahaya. Tapi kesombongan orang yang mendapatkan karunia itu. Dia pikir bahwa kalau dia bisa bahasa roh, dia yang paling hebat. Kalau dia bisa bernubuat, oh dia yang paling oke. Lalu ada kecenderungan menonjolkan diri. Dia merasa bahwa karuniaku ini yang paling. Bapak Ibu bayangin ya, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya paling, dia akan melihat orang lain sebagai kurang penting. Dan itu berarti apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Itu berarti ancaman untuk persekutuan. Yang terjadi adalah orang saling berdebat, bukan saling melengkapi. Yang terjadi adalah orang mau menonjolkan diri, bukan mau melayani. Nah, karena itu Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengingatkan mereka, karunia teh ada banyak. Pelayanan ada banyak. Kegiatan, aktivitas itu ada banyak. Tapi mari jemaat mengingat, yang banyak itu datang dari yang satu. Ada banyak karunia, tetapi hanya ada satu roh. Roh Tuhan menganugerahkan potensi talenta orang berbeda-beda. Jadi setiap orang punya potensi berbeda. Setiap orang punya talenta berbeda. Bukan supaya ia menyombongkan diri atas yang lain. Tapi supaya ia memahami apa yang menjadi tujuan Allah dalam dirinya. Saya diberikan skill yang seperti ini untuk apa sih? Kalau saya mendapatkan ilmu ini untuk apa sih? Dan dia harus ingat bahwa itu datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi karunia boleh beda.
Pelayanan boleh beda, aktivitas boleh tidak sama, tetapi hanya ada satu Tuhan. Yang punya kelebihan jangan simpan-simpan. Jangan simpan-simpan. Karena Tuhan mau pakai Anda untuk maksudnya. Kalau Anda punya kecakapan dari sisi ekonomi, perencanaan, keuangan, Anda juga tidak hanya untuk dipakai di kantor, tapi juga dipakai di gereja. Pada akhirnya saudara-saudara, semua karunia itu tadi Paulus mencatat, diberikan berbeda-beda, tapi bukan untuk tujuan masing-masing. Diberikan untuk tujuan bersama. Oh, ini keren sekali. Iya. Jadi orang punya tujuan berbeda, punya karunia berbeda, tapi untuk tujuan bersama. Ya. Supaya tubuh Kristus itu dibangun. Sama seperti benang-benang yang dipintal. Berbeda-beda. Tapi saya mau bikin ini jadi motif apa? Itu yang kemudian dijalin. Dibentuk. Ya. Karunia berbeda, tetapi demi memuliakan Allah yang satu. Dan ujungnya, dia harus berdampak bagi yang lain. Gereja itu harus menjadi gereja yang berdampak. Tubuh Kristus itu harus menjadi tubuh yang bermakna. Jadi jemaat di Korintus diajak untuk melihat diri mereka melampaui persekutuan di dalam mereka sendiri. Mereka dibawa untuk mampu hadir di tengah-tengah masyarakat yang jauh lebih kompleks. Di gereja ada udah kompleks begini kan ya, apalagi di masyarakat. Bukan cuman budaya yang berbeda, tapi keyakinan juga berbeda-beda. Nah, orang Kristen diajak untuk hadir dengan rendah hati, bukan dengan kesombongan. Saya umat yang diberkati, lalu melihat orang lain itu sebagai umat yang dikutuk. Bukan. Bukan itu cara pandangnya. Paulus mau bilang bahwa kalau gereja ada, itu kasih karunia Allah. Kalau orang percaya menjadi benar, itu bukan karena prestasi, tapi karena ia dibenarkan. Maka ketika ia hidup di masyarakat, ia juga tidak boleh merasa diri sebagai yang paling. Dia justru harus hadir dengan rendah hati dan memberikan dampak. Bukan berarti dia harus kompromi yang gak benar ya. Sekarang ini saudara-saudara, supaya dapat hidup, orang bisa kompromi. Termasuk kompromi dengan kecurangan. Kompromi dengan keberdosaan. Ya. Roh Tuhan itu berkarya untuk menyatakan kebenaran. Tapi dia harus menjadi pribadi yang tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Bukan licik. Tulus, tapi cerdik. Ya. Sehingga apa yang mestinya menjadi kebenaran, dia tetap menyatakan itu sebagai yang benar. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dia tidak mengubah yang salah jadi benar. Roh Kudus dicurahkan
supaya orang percaya dapat bersaksi dengan benar, supaya hidupnya berdampak bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, apa makna dari peristiwa Pentakosta dan firman yang hari ini Bapak Ibu dan saya baca? Bekal apa yang Bapak Ibu dan saya bisa bawa pulang? Yang pertama, saudara-saudara, Anda dan saya mesti ingat bahwa Roh Kudus itu berkarya untuk menghidupkan. Roh Kudus itu berkarya untuk membuat hidup jadi lebih hidup. Waktu itu murid-murid sudah mulai takut. Yesus sudah terangkat ke surga. Etate kumaha kita di dunia, ya. Roh Kudus diberikan sebagai penolong supaya kita yang hidup di dunia ini jadi lebih hidup. Roh Kudus itu berkarya untuk membuat hidup kita jadi lebih baik. Ini yang Bapak Ibu dan saya harus miliki. Spirit ini bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya keterbatasan. Tapi mari Bapak Ibu dan saya ingat, Roh Kudus hadir untuk memberdayakan Anda dan saya. Dia menjadi penolong untuk kita. Jadi hari ini kalau kita pulang kita harus lebih bersemangat. Amin. Amin. Kita mau buat hidup kita jadi lebih hidup. Kita mau bikin hidup kita jadi lebih baik, jadi lebih maju, dan tidak ada yang mustahil untuk itu. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Kita bisa bukan karena kita kuat dan hebat. Kita bisa karena ada Tuhan yang hadir memberdayakan kita. Anda dan saya tidak sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 12 lagi. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari Bapak Ibu dan saya lihat ke dalam diri kita masing-masing. Tuhan percayakan apa untuk kita? Ada karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita? Ya. Saya yakin setiap orang pasti punya karunia. Dan karunianya itu bisa lebih dari 1 atau 2. Ya. Setiap kita punya karunia. Dan mari Bapak Ibu dan saya, kita ingat bahwa berbagai karunia itu bukan untuk membuat kita merasa hebat dari yang lain. Karunia itu untuk pelayanan. Karunia itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan karena itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu memintal kita seperti seorang penenun memintal kain. Dengan karunia yang berbeda-beda, kita mau saling melengkapi, bukan berkontestasi. Kita mau saling membangun, bukan mau saling menonjolkan diri. Karena Roh Kudus itu dia berkarya bukan menghendaki perpecahan, ya, perseteruan, iri hati. Kalau ada orang yang iri dengan talenta, dengan potensi orang lain, itu bukan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pasti Roh Kudus yang pimpin dia. Ya. Karena iri hati, perseteruan itu bukan karya Roh Kudus. Roh Kudus itu mempersatukan yang berbeda-beda. Ya. Mari kita lihat karunia-karunia kita. Dan karunia itu hanya punya arti
kalau dipakai untuk melayani. Ini ada anak-anak kita ya, ada bapak-bapak, ada anak ya, dengan karunia main band ya, main musik, berpadu jadi satu. Ya. Kalau cuman buat main di kafe, oh artis-artis yang lain lebih jago. Ya. Kalau kita cuman mau mainnya di kafe. Ya. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia itu untuk pelayanan. Ya. Ini yang harus Bapak Ibu dan saya ingat. Kita sudah berperan di luar, bagus. Tapi sekarang dengan karunia ini, Tuhan mau buat apa untuk saya gunakan di gereja. Supaya kehadiran Anda dan saya menjadi kehadiran yang berarti, kehadiran yang bermakna. Yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, Roh Kudus itu berkarya, akhirnya membawa dampak. Pelayanan kita harus berbuah. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ini yang harus menjadi spirit kita, Bapak Ibu. Dunia sekarang ini orang selalu berpikir tentang saya dapat apa, betul? Ya. Saya dapat apa? Jadi transaksional. Ya. Padahal itu bukan cara berpikir gerejawi. Cara berpikir gerejawi itu saya bisa bantu apa? Saya bisa beri apa? Bukan cuma soal uang ya, Bapak Ibu. Memberi itu bukan cuma soal uang. Ya. Kita bisa memberi. Ada orang yang punya kepintaran, oh idenya bagus. Mari kasih ide. Gereja ini juga butuh ide. Ya. Gereja butuh gagasan. Kalau di universitas, oh gagasan itu dihargai. Ya. Gereja butuh gagasan. Allah bisa berkarya dengan kecerdasan yang kita punya, ya mari. Tapi kan penatua pendeta juga harus terbuka kan ya. Supaya kita bisa bersinergi memang harus ada keterbukaan. Supaya kita bisa berdampak memang harus ada kerjasama. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Karena itu mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Bukan bertanya gereja bisa kasih apa ke saya. Tapi bertanya, saya bisa kasih apa untuk Tuhan dan gerejanya. Ya. Jangan bilang bahwa saya nggak punya apa-apa. Itu Anda menghina Tuhan. Ya. Ini serius Bapak Ibu. Kalau kita bilang kita tidak punya apa-apa, Anda hina Tuhan. Ya. Kita hina Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu. Soalnya adalah kita yang selalu tutup-tutupi itu. Kita yang gak mau kembangin itu. Tuhan titipkan sesuatu dalam diri Anda dan saya. Dan Tuhan mau pakai itu. Untuk kemuliaannya. Dan juga untuk kebaikan sesama. Jadi mari dengan Pentakosta. Kita rayakan kuasa Tuhan. Yang menganugerahkan kepada kita kehidupan. Dan biarlah api Pentakosta itu membuat kita semangat untuk melangkah lebih baik, lebih maju, lebih berdampak. Amin.